Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Gumelem Kulon yang saya hormati, melanjutkan materi pengimbasan kurikulum Merdeka di Kabupaten Banjarnegara. Untuk topik yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu mengenai optimalisasi komunitas belajar. Ya. Ini sesi yang akan kita pelajari untuk sesi atau topik yang kedua ya Bapak Ibu. Lanjut. Wah, ini ada is breaking. Nantilah bikin videonya besok aja, is breaking. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, tujuan sesi 1. Memahami pentingnya kaitan antara belajar, berbagi, dan berkolaborasi. 2. Mengetahui fokus dan jenis komunitas belajar. 3. Mengetahui penerapan komunitas belajar dalam sekolah. 4. Mengetahui komunitas belajar guru, antar sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ya, berarti pada topik ini atau sesi ini ya Bapak Ibu, ini tujuan yang ingin dicapai ada 4 ya ini Bapak Ibu. Maka nanti saya buatkan menjadi 4 video saja biar nanti tidak terlalu panjang durasinya. Paham ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ya. Berarti ini masuk ke subtopik yang pertama Bapak Ibu. Semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ya, ini subtopik pertama untuk topik optimalisasi komunitas belajar. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak Ibu semangat apa enggak belajar atau berbagi atau berkolaborasi? Semangat ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya. Di sini diskusi berpasangan. 1. Ceritakan pengalaman ibu bapak, bukan bapak ibu, ibu bapak, saat belajar suatu hal secara terus-menerus atau berkelanjutan. 2. Apa yang membuat ibu bapak belajar secara terus-menerus? Ini diskusi berpasangannya, ceritanya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Alasan mengapa kita perlu belajar sepanjang hayat? Belajar sepanjang hayat agar 1. Mendorong inovasi. 2. Meningkatkan pengembangan diri secara pribadi dan profesional. 3. Menyesuaikan iptek. 4. Kontribusi terhadap pembangunan masyarakat melalui partisipasi sosial dan pemecahan masalah kolektif. 5. Kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Ya, inilah kira-kira kenapa kita harus belajar sepanjang hayat. Tujuannya seperti ini ya Bapak Ibu. Lanjut. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi dapat dilakukan di komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Oh ya, di sini ada kuis Bapak Ibu. Benar atau salah? Ya, pernyataannya seperti ini Bapak Ibu. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas
hal-hal tertentu. Ya, pernyataan ini menurut Bapak Ibu gimana? Benar apa salah? Salah ya Bapak Ibu? Oke, kita cek jawabannya. Ya, salah. Ya, kelompok belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang satu, belajar bersama, dua, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Ini berarti alasan yang benar seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, berikut terminologi yang digunakan dalam komunitas belajar dan panduan untuk melaksanakannya. Nah, di sini ada tabel ya Bapak Ibu, saya bacakan. Terminologi yang digunakan pada tahun 2021-2022. Komunitas praktisi. Kemudian di tahun 2022-2023 itu komunitas praktisi menuju komunitas belajar. Kemudian di tahun 2022-2024 itu komunitas belajar. Ini terminologinya ya Bapak Ibu. Kemudian panduan. Pada tahun 2021-2022 panduannya adalah komunitas praktisi di PSP dengan memodifikasi panduan yang ada di PGP. Ini pada tahun 2021-2022. Kemudian untuk tahun 2022-2023 panduannya ini Bapak Ibu, panduan komunitas praktisi di PSP. Petunjuk awal komunitas belajar digunakan dalam PKP. Ini kayaknya bentuknya link ya Bapak Ibu. Kita klik aja. Oh ya, tapi ini tidak bisa diakses Bapak Ibu. Coba kalau ini, ya ini bisa Bapak Ibu. Nah di sini ada petunjuk awal membangun komunitas belajar dalam sekolah. Ini sinyalnya ya di sini saya bahas secara garis besarnya aja ya Bapak Ibu. Di sini ada apa itu komunitas belajar dalam sekolah. Ya, sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur, yaitu sama. Apa tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah? Ya ini bisa dipelajari ya Bapak Ibu, pelajari sendiri. Nanti kalau saya bacakan nanti doer saya pala ini. Kebanyakan membaca sih. Ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya ini nanti bisa dipelajari, dibaca-baca sendiri ya Bapak Ibu di rumah. Oke, saya tutup. Kemudian pada tahun 2023-2024 panduannya itu komunitas belajar untuk semua program prioritas. Ini juga kayaknya bentuknya link ya Bapak Ibu. Ini bentuknya link ya Bapak Ibu. Ini bisa diklik nanti masuk ke link. Dan tidak bisa diakses. Oke, tutup. Ya, inilah terminologi dan panduan yang digunakan dari tahun 2001 sampai perjalanan dari 2002 sampai 2024. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4263 garing B garing HK 04.01 garing 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktek baik melalui webinar pada tautan yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemendikbudristek telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar yang dapat diakses pada tautan berikut. Ya, ini kalau mau mempelajari tentang panduan optimalisasi komunitas belajar, ini bisa diklik ya Bapak Ibu, nanti masuk ke webnya. Ya, ini ada 33 halaman. Nanti kalau saya bacakan, saya ndower ini nanti baca-baca sendiri aja ya Bapak Ibu kalau memang membutuhkan, karena ini halamannya sampai 33 halaman, terlalu banyak ya Bapak Ibu. Oke, tutup aja ya. Lanjut. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ya, berarti ini definisi atau arti dari komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktek atau ide, memberikan umpan balik yang efektif. Dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil kompel pada pembelajaran di kelas. Ini intinya seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dicapai demi berdampak pada pembelajaran murid. Ini penjelasannya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Untuk mendalami seputar komunitas belajar dapat membaca beberapa dokumen berikut. Ya, ini ada panduan optimalisasi komunitas belajar. Ini ada linknya ya Bapak Ibu, ini bisa kita masuk ke link ini. Ya, ini di sini ada kumpulan panduan komunitas belajar untuk satuan pendidikan. Nah, di sini juga ada buku-bukunya Bapak Ibu, ini ada 3 buku ini. Ini ya, satu maaf, saya buka ya. Ya, ini buku panduan pertama, komunitas belajar guru antar sekolah. Kemudian ini buku yang kedua, ini apa buku? Komunitas belajar pengawas sekolah. Terus ini yang ketiga, buku yang ketiga. Ini apa? Ini komunitas belajar kepala sekolah. Ini bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu. Oke. Ini tutup ya, ditutup aja. Ya. Ini panduan 3 panduan ini bisa dipelajari sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Oke. Ya, lanjut ya Bapak Ibu.
Apa saja jenis komunitas belajar? Komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, komunitas belajar daring di PNM. Berarti ini jenis komunitas yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari sekelompok guru, mata pelajaran, atau guru kelas, atau lintas kelas, atau lintas mata pelajaran, atau tenaga kependidikan, atau guru bersama tenaga kependidikan. Penjelasannya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kemudian komunitas belajar antar sekolah. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Komunitas belajar antar sekolah merupakan sekelompok GTK dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Wujud komunitas ini dapat berupa PKG dan gugus di PAUD. Ini PAUD MGMP, MGBK, KKG. Nah, ini paling yang tahu saya KKG. MKKS, KKS, MKPS, komunitas belajar organik dan lainnya. Ini penjelasannya untuk komunitas belajar antar sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian komunitas belajar daring di PMM. Komunitas belajar antar sekolah merupakan sekelompok GTK dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Wujud komunitas ini dapat berupa PKG dan gugus di PAUD, MGMP, MGBK, KKG, MKKS, KKS, MKPS, komunitas belajar organik dan lainnya. Ini penjelasannya ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oh ya udah. Ya. Berarti untuk subtopik yang pertama mengenai semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi sudah selesai ya Bu. Ini Bapak Ibu, berarti ini masuk subtopik 1 Bapak Ibu. Sudah selesai dalam topik optimalisasi komunitas belajar. Subtopik 1, semangat belajar dan berbagi dan berkolaborasi. Ya, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa.